Iya Karin, ntar malam gue jemput. Oh, jadi begini ya? Kelakuan kamu di belakang tante. Tante ngapain di sini? Tante sengaja ikutin kamu. Tante pengen tahu kelakuan kamu di belakang tante. Ibu ini siapa, Dimas? Anu Karin, ini tante Karin, pacar aku juga. Lu pacaran sama tante-tante Dim. Jadi barang yang lu pakai semuanya dari si tante. Termasuk handphone yang lu kasih ke gue. Iya Karin, gue minta maaf Karin. Lebih baik kita nggak usah kenal lagi, Dim. Gue nggak mau punya cowok pembohong kayak lu. Tante kecewa sama kamu. Tante minta kembaliin semua barang-barang yang pernah tante kasih ke kamu. Dan mulai sekarang, jangan pernah hubungi tante lagi. Anggap aja kita nggak pernah kenal. Aduh, kok jadi kacau begini sih? Kedua-duanya jadi ninggalin gue. Gue udah putus Ji sama si Karin. Kok bisa Dim? Kenapa emang? Iya Ji, gue ketahuan jalan sama si tante kemarin pas gue nganterin si Karin. Tau-taunya si tante di belakang gue Ji ngikutin. Kok bisa sih dia ngikutin lo? Gak tahu Ji, gue juga gak ngerti dia bisa ngikutin gue. Aduh sorry ya Dim, semua ini gara-gara gue keceplosan ngomong ke si tante. Terus nasib motornya gimana Dim? Apa diambil lagi sama si tante? Iya Ji, semuanya diambil lagi. Tapi ya udahlah Ji, gue juga ikhlas kok, karena gue yang salah. Semenjak aku putus dari Dimas, aku pulang selalu sendiri. Kok tiba-tiba aku kepikiran orang tua aku ya? Orang tua aku di mana ya? Mungkin aku nggak akan susah seperti ini kalau orang tua aku ada sama aku. Mobil siapa ya? Kok berhenti depan aku? Lagi apa deh? Malam-malam sendirian di sini. Nggak apa-apa Om. Aku lagi nunggu angkot mau pulang. Sekarang udah malam. Angkot udah nggak ada lagi. Ayo naik, Om anterin pulang. Beneran nih Om, mau anterin aku pulang? Ayo naik. Bahaya malam-malam sendirian di sini. Iya Om, terima kasih sebelumnya. Terima kasih ya Om udah anterin aku pulang. Iya sama-sama. Tadi Om lihat kamu sendirian, makanya Om ajak kamu. Oh iya deh, nama kamu siapa? Nama aku Karin Om. Oh iya Karin, simpen nomor telepon Om ya. Sekalian Om minta nomor telepon kamu. Iya Om, aku simpen nomor telepon Om. Rumah kamu di mana emang? Gak jauh lagi Om, sebentar lagi sampai. Itu di depan rumah aku Om. Terima kasih ya Om, udah anterin aku pulang. Kalau nggak ada Om, mungkin aku nggak bisa pulang ke rumah. Iya Karin, sama-sama. Om langsung pulang ya? Nggak mampir dulu Om. Gak usah, udah kemalaman. Oh ya udah, hati-hati ya Om di jalan. Si Om ganteng juga ya. Udah mapan lagi. Kira-kira kalau aku deketin mau nggak ya dia? Kok jam segini baru pulang, Mas? Biasanya juga sore udah sampai rumah. Tadi banyak kerjaan, makanya aku lembur. Oh gitu. Ya udah, Mas. Mandi dulu sana. Makan malam udah aku siapin. Ya, aku mau mandi dulu. Bener nggak ya suami aku lembur? Dari semenjak dia kerja, belum pernah sama sekali yang namanya pulang jam segini. Aku percaya suami aku nggak mungkin macem-macem. Apalagi main perempuan di belakang aku. Aduh, besok terakhir bayaran sekolah. Aku belum punya uang sama sekali. Gimana ya? Apa aku pinjam ke si Om aja ya? Tapi nggak enak juga pinjam sama si Om. Aku kan baru kenal dia. Mau nggak mau aku harus pinjam daripada aku nggak bayaran sekolah. Aku coba telepon si Om deh. Mudah-mudahan belum tidur. Siapa Mang Ujang? Kok telepon suami aku malam-malam begini? Ada perlu apa ya malam-malam begini? Coba aku angkat aja deh. Siapa tahu penting. Malam. Ada perlu apa ya malam-malam telepon suami aku? Kok cewek sih yang angkat? Jangan-jangan istrinya. Udah aku matiin aja.
daripada ketahuan. Kok malah dimatiin sih teleponnya? Siapa ya Mang Ujang? Aku baru tahu ada nama Mang Ujang di kontak HP suami aku. Tadi ada telepon dari Mang Ujang. Siapa Mang Ujang, Mas? Aku baru tahu ada nama Mang Ujang di HP kamu. Buat apa dia telepon malam-malam begini? Dia tukang yang besok mau renovasi kantor. Mungkin dia minta uang buat belanja besok. Kamu nggak bohong kan, Mas? Jangan mentang-mentang status aku janda waktu kamu nikahin aku. Terus kamu bisa berbuat semau kamu. Enggak kok, aku nggak bohong. Dia beneran tukang yang besok mau renovasi kantor. Ya udah, aku percaya sama kamu. Jangan pernah hianati aku ya, Mas. Aduh, Karin ngapain sih telepon malam-malam gini? Untung nggak ketahuan. Tadi Mang Ujang ngomong apa di telepon? Nggak ngomong apa-apa, Mas. Aku angkat teleponnya malah dimatiin. Halo Karin, tadi malam telepon ya? Iya Om, tadi malam Karin telepon Om. Tapi yang angkat cewek. Siapa itu Om? Itu istri Om Karin. Ada apa emang kamu telepon? Oh, itu istri Om. Nggak ada apa-apa Om. Karin ada perlu aja sama Om. Tapi Karin malu mau bilangnya. Ada perlu apa emang? Bilang aja Karin. Nggak apa-apa kok, nggak usah malu. Ini Om, kalau boleh. Karin mau pinjam uang buat bayaran sekolah. Iya nggak apa-apa Karin. Berapa emang perlunya? Nggak banyak sih Om, cuman 500.000. Ya udah nggak apa-apa. Nanti pulang sekolah kamu ke kantor Om aja. Iya Om, nanti pulang sekolah Karin ke kantor Om. Om tunggu di kantor ya. Kamu tahu kan alamatnya? Iya Om, Karin tahu. Nanti Karin ke sana pulang sekolah. Maaf ya Om sebelumnya. Habis Karin bingung mau pinjam sama siapa. Iya nggak apa-apa. Kamu bilang Om aja kalau perlu apa-apa. Maaf ya Om, semalam Karin telepon Om. Iya nggak apa-apa. Lain kali kalau Om di rumah jangan telepon ya, takut istri Om curiga. Iya Om, Karin minta maaf. Kamu perlu berapa buat bayar sekolah? Cuma 500.000 Om. Nanti kalau Karin udah ada uang, Karin ganti. Nih, 500.000. Kamu pakai aja nggak usah diganti. Enggak Om, Karin pinjem. Nanti kalau ada uang pasti Karin ganti. Ya udah, terserah kamu aja. Oh iya Karin, kalau boleh tahu, orang tua kamu masih ada? Aku tinggal sama nenek aku Om. Orang tua aku udah pisah Om, dari waktu aku bayi. Aku juga belum pernah ketemu sama sekali sama orang tua aku. Wajahnya pun aku nggak kenal. Tapi kabar terakhir, mama aku tinggal di kota ini juga Om. Tapi kamu nggak tahu wajah mamah kamu. Kalau aslinya aku nggak tahu Om. Tapi aku punya foto mamah aku. Yang sabar ya, pasti suatu saat kamu ketemu sama mamah kamu. Iya Om, terima kasih doanya. Kalau gitu Karin pulang ya Om. Iya Karin, hati-hati ya di jalan. Kasihan Karin, mudah-mudahan bisa cepat ketemu ibunya. Kok aku jadi keinget ibu aku ya? Cuman foto ini satu-satunya yang jadi petunjuk untuk aku ketemu ibu aku. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan ibu aku. Ibu, di mana sekarang? Aku benar-benar kangen sama ibu. Aku boleh nanya sesuatu, Mas? Iya nggak apa-apa. Kamu mau nanya apa emang? Aku mau. Kamu jujur sama aku, Mas. Iya, aku pasti jujur sama kamu. Kamu mau nanya apa emang? Aku pengen tahu siapa Mang Ujang, Mas. Aku nggak percaya, Mas, kalau dia tukang yang mau renovasi kantor kamu. Aku jujur jangan ya, kalau sebenarnya Mang Ujang itu Karin. Kenapa kamu diem, Mas? Enggak apa-apa. Aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya Mang Ujang itu Karin. Siapa Karin, Mas? Sejak kecil dia ditinggal kedua orang tuanya karena bercerai. Sekarang dia tinggal sama neneknya. Aku nggak punya maksud apa-apa sama dia. Aku cuman kasihan dan ingin nolong dia. Tapi kenapa kamu nggak cerita dari awal sama aku? Aku takut kamu marah, makanya aku nggak cerita sama kamu. Aku nggak marah, Mas, kalau emang niat kamu baik. Boleh kan, Mas, kalau aku ketemu dia? Boleh banget. Nanti aku ajak ke sini. Aku kenalin sama kamu. Aku jadi keinget anak aku. Kasian dia. Udah jadi korban perceraian aku sama suami aku. Di mana dia sekarang? Pasti dia udah dewasa.
Aku jadi kangen sama anak aku. Ada apa Om suruh Karin kesini? Jadi begini, Karin. Tadi malam, Om udah cerita semua tentang kamu sama istri Om. Istri Om pengen ketemu sama kamu. Ada apa emang Om? Karin salah ya Om gara-gara udah deketin Om? Bukan itu. Om udah cerita semua tentang kamu. Istri Om cuma pengen kenal sama kamu. Oh gitu. Kirain istri Om mau marah sama Karin gara-gara Karin deket sama Om. Enggak kok. Dia nggak marah sama kamu. Kapan kamu bisa ke rumah Om? Nanti deh Om. Kalau ada waktu, Karin ke rumah Om. Ya udah, jangan lama-lama ya. Istri Om pengen kenal sama kamu. Iya Om. Kalau gitu Karin pulang ya Om. Iya, Kari. Hati-hati di jalan ya. Iya Om. Karin pulang ya Om. Aku sudah bilang Karin untuk ketemu kamu. Terus dia bilang apa, Mas? Iya, dia bilang nanti kesini. Kayaknya kamu pengen banget ketemu Karin. Ada apa emang? Gak tahu, Mas. Setiap dengar nama Karin, aku merasa deket sama dia. Aku jadi keinget anak aku, Mas. Kalau dengar nama Karin. Dia juga pernah bilang kalau ibunya ada di kota ini. Tapi dia nggak tahu dan belum pernah lihat wajah ibunya. Aku merasa kasihan sama dia. Aku mau coba bantu dia untuk mencari ibunya. Tapi gimana caranya, Mas? Sedangkan dia aja belum pernah lihat wajah ibunya. Tapi dia punya foto ibunya. Mungkin dengan foto itu dia bisa ketemu sama ibu kandungnya. Mudah-mudahan, Mas, dengan foto itu dia bisa ketemu sama ibu kandungnya. Iya, mudah-mudahan dengan foto itu dia bisa ketemu dengan ibunya. Kalau boleh, aku juga mau lihat foto ibunya. Mudah-mudahan aku juga bisa bantu menemukan ibu kandungnya. Iya, nanti aku bilang ke dia. Aku juga belum pernah lihat foto ibunya. Dimas kemana Ji? Kok gue nggak lihat-lihat dia sekolah? Iya Karin, semenjak dia putus dari lo, dia nggak pernah sekolah-sekolah. Nggak tahu kemana dia. Kenapa emang Ji? Nggak tahu Karin, gue belum ketemu dia, jadi gue belum sempet nanya sama dia. Coba Ji lo ke rumah dia, takut dia kenapa-napa. Iya Karin, ntar deh pulang sekolah gue ke rumah dia. Gue mau nanya, kasihan gue sama dia. Oh iya Karin, lu tumben nanyain Dimas. Iya Ji, gue mau minta maaf sama dia. Selama ini gue salah. Gue mau berubah Ji. Tumben lu Karin mau berubah. Iya Ji, selama ini gue salah. Selama ini harta yang gue cari. Sekarang gue sadar Ji, harta bukan segalanya. Ya udah, nanti pulang sekolah gue ke rumah Dimas deh. Gue bilang ke dia kalau lu mau minta maaf. Iya Ji, bilangin ke Dimas, gue minta maaf. Tadi gue ketemu Karin Dim sekolahan. Terus lu berdua ngomongin gue gitu? Enggak Dim, gue nggak ngomongin lu. Si Karin nanyain lu Dim. Ngapain dia Ji nanyain gue? Katanya sih dia mau minta maaf Dim sama lo. Maksudnya apa Ji? Iya Dim, jadi dia mau minta maaf sama lo. Dia sadar selama ini dia salah. Dia udah berubah Dim. Serius lu Ji dia ngomong kayak gitu? Iya Dim, makanya dia pengen ketemu lo. Dia pengen minta maaf sama lo. Tumben sih Ji dia berubah. Nggak tahu Dim, gue juga bingung kenapa dia bisa berubah. Tapi nggak apa-apa sih Dim, bagus lah kalau begitu. Iya sih Ji, bagus. Tapi gue heran aja dia bisa berubah. Ya udah deh Ji, besok gue sekolah. Gue mau ketemu Karin. Ada apaan Karin? Kata Aji lu pengen ketemu gue. Iya Dim, gue mau minta maaf kalau selama ini gue salah sama lo. Enggak kok Karin, lu nggak salah sama gue. Yang ada gue yang punya salah sama lo. Mungkin kita sama-sama salah Dim. Gue minta maaf sama lo. Sekarang gue sadar. Dan sekarang gue mandang harta bukan segalanya. Gue bener-bener sadar sekarang. Maafin ya Dim, selama ini gue salah sama lo. Iya Karin, gue juga minta maaf. Selama ini gue bohong sama lo. Gue bukan orang kaya Karin. Semua harta yang gue punya itu dari tante semua Karin. Gue maafin kesalahan lo. Mulai sekarang kita seperti biasa lagi ya. Maksud lo kita pacaran lagi gitu? Iya Dimas, kalau emang lo masih mau sama gue. Mau banget Karin. Gue masih suka dan sayang sama lo. Oh iya Dimas, bantuin gue ya.
Bantuin apaan, Karin? Kalau masalah duit, gue gak bisa bantu, Karin. Bukan masalah itu. Terus, lu mau minta tolong apa, Karin? Jadi gini Dimas, kabar terakhir yang gue dengar, nyokap gue tinggal di kota ini juga. Dia udah nikah lagi. Gue minta tolong sama lo, bantuin gue buat nyari nyokap gue. Oh gitu, Karin. Iya, gue bantuin lu. Tapi, nyarinya kemana, Karin? Itu dia Dimas. Gue juga bingung harus gimana. Cuma foto ini yang jadi petunjuk buat ketemu nyokap gue. Ya udah, Karin, yang sabar aja. Kita harus berusaha. Mudah-mudahan ada jalan. Ya Allah, mudahkanlah aku ketemu ibu aku. Aku benar-benar kangen. Aku benar-benar pengen ketemu ibu aku. Kapan aku bisa ketemu Karin, Mas? Aku udah bilang sama dia, mungkin hari Sabtu ini dia bisa datang ke sini. Iya, Mas. Aku kasihan sama dia. Aku mau coba bantu dia untuk ketemu ibunya. Iya, kasihan Karin. Udah lama dia pengen ketemu ibunya. Mudah-mudahan ada petunjuk buat dia ketemu sama ibunya. Tapi apa bisa, Mas? Cuma dengan foto dia bisa ketemu ibunya. Aku sih yakin dia bisa ketemu ibunya. Kita berusaha aja dulu. Kalaupun tidak ketemu, aku mau dia jadi anak angkat kita. Iya, Mas. Aku juga punya pikiran ke situ. Kalau dia nggak bisa ketemu ibunya, aku mau dia jadi anak angkat kita. Halo Karin, hari Sabtu ini bisa kamu ke rumah Om? Iya Om, insya Allah Karin bisa. Beneran datang ya? Jangan sampai enggak. Ya Om, mudah-mudahan gak ada halangan. Ya udah, Om tunggu hari Sabtu ya. Malam minggu anterin gue ya Dim. Mau jalan kemana emang, Karin? Gak kemana-mana Dim. Jadi waktu itu gue kenalan sama Om. Sekarang dia ngajak gue ke rumahnya. Istrinya pengen kenal sama gue. Gue pernah curhat tentang nyokap gue. Dia dan istrinya mau bantu gue nyariin nyokap gue. Oh gitu, Karin. Kirain gue lu main sama Om. Ya udah deh, hari Sabtu gue anterin. Beneran ya Dim anterin gue. Istrinya pengen banget ketemu gue. Mudah-mudahan mereka bisa bantu nemuin nyokap gue. Iya, Karin. Pasti gue anterin. Terima kasih banyak ya Dim. Lo udah mau bantuin gue. Gue makin sayang sama lo. Lu tahu Karin alamat rumahnya? Tahu Dim. Si Om udah kasih alamat rumahnya ke gue. Oh ya udah kalau lu tahu. Yaudah yuk kita jalan sekarang. Rumahnya ini, Rin. Iya Dim bener ini rumahnya. Coba deh gue telepon si Om dulu. Malam Om. Aku udah di depan rumah Om nih. Om lagi di luar Karin. Kirain Om kamu gak jadi datang. Kamu gak ngasih kabar sih kalau mau ke rumah Om. Iya Om. Karin lupa mau kasih kabar ke Om. Ya udah Om. Karin pulang aja. Besok malam Karin kesini lagi. Iya Karin. Besok malam kamu ke rumah Om lagi. Besok malam Om ada di rumah. Iya Om. Kalau gitu Karin pulang ya Om. Gimana, Karin? Si Omnya ada di rumah? Nggak ada di rumah. Dia lagi di luar sama istrinya. Emang tadi nggak lu telepon dulu belum kesini? Enggak Dem, gue lupa. Besok aja kita balik lagi ke sini. Terus sekarang mau kemana kita? Muter-muter aja Dim. Lagian kan ini malam minggu. Jarang-jarang kita jalan berduaan kayak gini. Ya udah, Karin, kita muter-muter aja. Kok lo berhenti Dim? Ada apaan emang? Lu merhatiin motor yang barusan lewat nggak? Kayaknya gue kenal deh sama motornya. Itu kayak motor yang pernah lo pakai. Yang bawa motornya kayaknya Aji deh. Kok bisa sih Dim Aji yang bawa? Iya, Karin, kayaknya si Aji yang bawa. Kok bisa ya si Aji bawa motor itu? Apa jangan-jangan si Aji pacaran sama si tante? Iya kali Dim dia pacaran sama si tante mantan lo. Lo cemburu ya kalau dia pacaran?
Enggak kok Karin, gue gak cemburu, biasa aja. Lagian, gue kan udah ada lo. Bener nih, lo gak cemburu? Enggak Karin, gue gak cemburu, sumpah deh. Lagian ngapain gue cemburu, gue kan udah ada lo. Terima kasih ya Dim, lo udah anterin gue. Iya Karin, sama-sama. Tadi malam lu jalan sama si tante ya? Kayaknya gue liat lu deh. Aduh, kok si Dimas tahu ya gue jalan sama si tante? Iya Dim. Aduh, sorry Dim ya. Bukan gue yang ngajak Dim. Tapi si tante telepon gue. Katanya dia minta ditemenin. Bete katanya. Iya Ji, gak apa-apa. Lagian kan gue udah gak ada hubungan sama si tante. Iya Dim, sorry ya. Tapi lu gak marah kan sama gue? Enggak kok Ji, tenang aja. Lagian kan lu sahabat gue satu-satunya. Gak ada alasan Ji buat gue marah sama lo. Iya Dim, sekali lagi gue minta maaf ya. Gue gak pacaran kok sama si tante. Lagian jalan juga cuma sekali. Iya Ji, tenang aja. Gak apa-apa lu jalan sama si tante. Gue gak marah kok. Lu udah telepon omnya Karin? Ntar kayak kemarin lagi, gak ada orangnya. Udah gue telepon. Ada kok si om di rumah. Oh ya udah kalau gitu. Ya udah yuk, kita jalan sekarang aja. Takut kemalaman. Itu mobilnya ada Karin. Berarti ada di rumah dia. Iya Dim, dia ada di rumah. Kok gue jadi deg-degan ya Dim? Kenapa emang Karin? Kok bisa gitu? Ya udah ayo kita masuk. Kamu yang namanya Karin ya? Iya Tante, aku Karin. Ayo masuk. Tante pengen kenal sama kamu. Suami Tante udah banyak cerita tentang kamu. Sebentar Tante. Karin boleh nanya sesuatu sama Tante? Boleh. Kamu mau nanya apa emang? Tante kok mirip sama yang ada di foto ya? Maksudnya gimana sih? Tante nggak ngerti. Ini Tante, aku punya foto ibu aku yang selama ini aku cari. Ini fotonya. Itu foto Tante 17 tahun yang lalu. Ternyata kamu anak Tante Karin. Maafin Mama ya nak. Mama udah sia-siain kamu. Iya Mah. Karin juga minta maaf. Karin tahu semua ini bukan salah Mama. Kok gue jadi terharu yang ngeliatnya. Tapi syukur deh, si Karin udah ketemu ibu kandungnya. Kasihan dia, selama ini hidup sendiri. Jadi selama ini Karin anak tiri aku. Terima kasih ya Allah, Engkau telah pertemukan Karin sama ibu kandungnya.